Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kita akan belajar bersama pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Walaupun kita belajarnya jarak jauh, mudah-mudahan apa yang kita pelajari memberikan kita dampak yang positif, kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Sebelum belajar kita mulai, mari kita buka dengan doa. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini menjadikan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadiniyah min kulli sholihah wa nisafat muslimin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu. Amin. Rabbi kulli. Baik, kita lanjut. Kita akan membahas pertama, yaitu hiasi hidup dengan bersikap rendah hati, hemat, dan sederhana. Mungkin kita semua sudah sering mendengar istilah atau kata rendah hati, hemat, dan sederhana. Apa sih rendah hati itu? Apa sih hemat dan apa itu sederhana? Di sini kita akan belajar bersama membahas tentang ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Di sini Allah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap rendah hati. Apabila kita sedang di jalan, ada orang yang menghina kita, di sini kita diajarkan untuk mengucapkan salam. Itu assalamualaikum. Lalu apa sih rendah hati itu? Rendah hati atau tawaduk adalah sifat yang sangat mulia. Hendaknya kita sebagai umat muslim ini mempunyai sifat ini. Karena kenapa? Perlu kita pahami. Orang yang mempunyai sifat rendah hati, orang yang mempunyai sifat tawaduk, pasti dia akan disukai banyak orang, akan banyak teman. Lalu bagaimana cara kita belajar supaya kita mempunyai sifat yang tawaduk? Kita lihat contoh di sekitar kita ada yang namanya tanaman padi. Kita lihat, padi itu semakin berisi, maka padi itu akan semakin merunduk. Sama halnya dengan kita. Semakin kita mempunyai banyak ilmu, seharusnya kita juga tidak sombong. Semakin kita mempunyai banyak harta, maka kita harus semakin lebih dermawan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama, siswa mampu memahami surat Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 26 sampai 27, dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Yang selanjutnya, siswa mampu membaca surat Al-Furqan, Al-Isra dengan tartil.
Yang selanjutnya siswa mampu menunjukkan hafalan surat Al-Furqan, Al-Isra, serta hadis terkait dengan lancar. Yang selanjutnya, siswa mampu menyajikan keterkaitan rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sesuai pesan di dalam surat Al-Furqan, Al-Isra. Yang selanjutnya, siswa mampu menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi pemahaman surat Al-Furqan, Al-Isra, dan hadis terkait. Yang terakhir, siswa mampu terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa mempunyai sifat rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama adalah tawadhu. Tawadhu sebuah akhlak yang mulia. Tidak perlu diragukan lagi. Nah, tadi sudah dijelaskan di depan bahwasanya orang yang mempunyai sifat rendah hati, dia pasti akan disukai oleh banyak orang dan mempunyai banyak teman. Orang yang seperti ini biasanya lebih dekat dengan kesuksesan baik di dunia ataupun di akhirat. Yang pertama, pengertian dan tanda orang yang mempunyai sifat tawadhu. Tawadhu itu apa sih? Tawadhu itu sendiri? Ada yang tahu? Nah, betul. Tawadhu adalah sifat rendah hati dan tidak sombong. Maksudnya apa? Ketika kita memiliki sesuatu, kita ini tidak merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Ketika kita mempunyai harta benda, kita tidak memamerkan atau menunjukkan sesuatu yang kita miliki. Tujuannya apa sih ketika kita menunjukkan itu? Pasti tujuannya yang pertama adalah supaya kita disanjung oleh orang lain. Istilah Jawane ngomong itu cekne dielem. Nah, kita lanjutkan. Nah, tawadhu di sini dijelaskan ialah bersikap tenang, sederhana, dan menjauhi perbuatan takabur atau sombong. Atau sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah itu adalah ingin dilihat oleh orang lain amal kebaikannya. Contohnya, nak ketika sampeyan duwe duit, duwe sesuatu, sampai nyumbang bantu koncone diumumne nang masjid. Akhirnya podo ngerti nak sampeyan iku membantu orang lain. Ini namanya sum'ah. Tanda orang yang tawadhu diantaranya, yang pertama, semakin bertambah ilmu, maka semakin tawadhu dan kasih sayang. Yang kedua, semakin bertambah amal, maka semakin berhati-hati. Yang ketiga, semakin bertambah usia, semakin berkurang ketamakan nafsunya. Yang keempat, semakin bertambah harta, maka dia akan semakin dermawan. Dasar hukum sikap tawadhu. Yang pertama adalah dari surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya,
Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Contohnya apa kata-kata keselamatan? Ya dengan salam itu, Assalamualaikum. Yang kedua, dasar hukumnya adalah di dalam surat Al-Isra ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Di sini Allah sudah menjelaskan, sudah mengajarkan kepada kita hidup di dunia ini tidak boleh hidup berlaku sombong. Karena kenapa? Allah sudah mengatakan, karena sesungguhnya kita ini tidak bisa menembus bumi dan kita tidak bisa terbang setinggi gunung. Karena semua itu apa? Semua itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dasar hukumnya hadis tentang rendah hati. Di sini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara wadha'ahu Allah. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mandah dan Imam Abu Nuaim dari sahabat Aus bin Hauli radhiyallahu anhu. Setelah kita mempelajari bab yang pertama ini, ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, nanti bisa menulis komentar di dalam kolom video ini. Ya. Tugas membuat video memakai seragam sekolah. Tugasnya apa? Menghafalkan hadis tentang rendah hati, membaca surat Al-Furqan ayat 63 dan Al-Isra ayat 37. Jangan lupa, video diberi keterangan nama lengkap dan tugas dikirim hari Jumat paling lambat pukul 18.00. Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan yang kita pelajari diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.